Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'amilin al-alimin al-mukhlisin. Amma ba'du. Sahabat daku yang dirahmati Allah, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Tema yang akan kita kaji pada kali ini adalah tentang zakat fitrah. Bahwasanya teman-teman sekalian tahu, zakat fitrah merupakan salah satu komponen wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di bulan Ramadan. Zakat fitrah terdiri dari dua kata, zakat dan fitrah. Zakat berarti suci, bertumbuh, atau juga bisa berkembang, atau dalam bahasa kerennya develop. Kalau fitrah memiliki beberapa arti juga, seperti bisa diartikan agama, bisa juga diartikan diri itu sendiri, bisa juga diartikan sebagai kesucian. Jadi zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan oleh seluruh umat Islam untuk mensucikan dirinya setelah melakukan puasa Ramadan. Dalam literatur fikih, tujuan dari zakat fitrah adalah li'ighna'il fuqara wal masakin, untuk memberikan suaka ekonomi kepada para fakir dan miskin. Dalam hal ini, zakat fitrah wajib karena tiga hal. Yang pertama, sebab al-islamu, yakni Islam. Kemusliman seseorang, agama Islam seseorang menjadi sebab wajibnya seseorang untuk menunaikan zakat, baik yang sudah akil balik maupun yang belum akil balik, baik yang sudah berakal maupun yang dalam tanda kutip gila atau kurang sehat akal. Nah, orang-orang yang kurang akalnya, kewajiban zakatnya bisa ditanggungkan kepada keluarganya. Sedangkan orang-orang yang masih belum akil balik, anak-anak kecil, bisa ditanggungkan zakatnya kepada orang tuanya. Dalam hal ini, zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam setelah melakukan puasa Ramadan. Sebab shaumu Ramadan yata'allaqu bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri. Sebab pahala puasa Ramadan tidak akan sempurna kecuali dengan zakat fitrah. Oleh karena itu diwajibkan untuk kita sekalian, untuk kita sebagai umat Islam menunaikan ibadah zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah li ghurubis syamsi min akhiri yaumi syahri Ramadan. Yakni ketika seseorang masih hidup di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Menurut madhab Syafi'i, tidak hanya ketika seseorang itu bisa menjumpai akhir bulan Ramadan, akan tetapi juga bisa menjumpai awal bulan Ramadan. Dalam artian, seseorang yang masih hidup di akhir bulan Ramadan dan dia juga menjumpai awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal maksudnya, dia wajib dikenai zakat fitrah. Misalkan lagi bayi yang baru lahir, misalkan lahirnya adalah pukul 18 kurang 5 menit gitu ya, waktu maghrib pukul 18. Nah,
dia sudah lahir sebelum maghrib, maka dia dikenakan wajib zakat. Zakatnya wajib dibayarkan oleh kedua orang tuanya. Nah, misalkan ada seseorang yang dia mengikuti puasa Ramadan dari tanggal 1, nah di akhir bulan Ramadan dia meninggal, belum menunaikan zakat, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai orang yang wajib zakat karena dia tidak menjumpai awal Syawal. Seperti itu. Yang ketiga adalah adanya kelebihan makanan atau bahan pokok untuk 1 hari di bulan Syawal penuh. Jadi ketika dalam satu keluarga memiliki kelebihan bahan pokok untuk makan di hari selanjutnya, maka dia wajib menunaikan zakat. Seperti itu. Jadi di sini bahan makanan yang wajib dikeluarkan adalah bahan makanan yang menjadi konsumsi populer di negara masing-masing. Misalkan adalah beras, kalau di Indonesia beras, kemudian kurma, bisa juga gandum dan lain-lain. Nah, ukuran dalam zakat fitrah ini adalah 1 sok. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menghitung 1 sok itu 2,4 kg. Jadi dikalkulasi menjadi 2,5 kg. Ada juga yang berpendapat 2,8 kg. Nah, menurut madhab Syafi'i 2,8 kg. Jadi biasanya dibulatkan menjadi 3 kg. Nah, sekarang apakah kita boleh membayar zakat dengan uang? Kalau berdasarkan pendapat madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Karena yang diperbolehkan, yang wajib dibayarkan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok. Namun menurut madhab Hanafi diperbolehkan menggunakan uang sejumlah harga bahan makanan pokok tersebut. Nah, kita tinggal di Indonesia, para ulama Indonesia sudah melakukan ijtihad dan sudah melakukan kompromi terhadap perbedaan hukum tersebut sehingga bisa kita membayar zakat menggunakan uang dengan nominal harga bahan pokok yang ada di Indonesia. Seperti itu, berarti 3 kilo beras itu seharga berapa? Nah, itulah uang yang akan kita bayarkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian waktu untuk menunaikan zakat fitrah adalah dimulai dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yakni sebelum khotib itu berdiri, itu masih diperbolehkan untuk membayarkan zakat. Waktu jaiz atau waktu diperbolehkan itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Nah, waktu wajib itu di hari terakhir Ramadan, yakni masuk maghrib, itu sudah kategori waktu wajib membayar zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, ada 8 kategori. Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, yang ketiga adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, kemudian yang keempat adalah amil zakat, kemudian yang kelima adalah riqab, orang budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya, dan yang keenam adalah gharim, orang yang terlilit hutang, kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, orang yang berijtihad di jalan Allah. Nah, di sini bisa banyak kategori, tidak harus orang yang berperang, namun juga orang-orang yang mengurusi panti asuhan, beliau masuk dalam kategori tersebut. Kemudian juga orang-orang guru madrasah diniyah, beliau juga masuk dalam kategori fisabilillah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yakni
para musafir yang kehabisan bekal atau biaya ketika perjalanan. Adapun niat zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk diri sendiri. Lafaz niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat zakat fitrah fardhon lillahi ta'ala. Kemudian ketika ada anak kecil yang belum bisa niat untuk dirinya sendiri, boleh diwakilkan oleh orang tuanya dengan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau anaknya laki-laki disebutkan ani bekni, namanya siapa. Kemudian kalau perempuan ani beknati, disebutkan namanya siapa, fardhon lillahi ta'ala. Seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.